Ya, salam sejahtera bagi setiap saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Senang sekali ya hari ini Pastor Andy Simon bisa menyapa saudara-saudara, membagikan kasih, firman, sabda, ajaran Tuhan Yesus kepada setiap pendengar dimanapun berada. Jumat 3 April 2020. Tentu kalau kita ada sampai hari ini, bukankah itu adalah the favor of God? Itu adalah kebaikan rahmat Tuhan yang besar. Sebentar Pastor akan berdoa dan ada begitu banyak keajaiban kesembuhan yang akan menjamah orang-orang sakit yang mendengar. Mereka yang masukkan form-form doa dalam grup WhatsApp, Telegram, I Believe Miracle. Dan syukur kepada Tuhan Yesus karena Injil adalah kebenaran, Injil adalah kehidupan, dan Injil sampai hari ini nubuatan-nubuatannya tergenapi, termasuk dari 3 amanat agung yang Tuhan Yesus berikan, yaitu beritakanlah kabar baik dimanapun kau berada, supaya orang-orang menerima pengharapannya, mereka menerima pengampunan dosanya, mereka menerima pesan surgawi. Yang kedua, lepaskanlah orang-orang jahat dari roh-roh yang mengikat mereka, roh-roh jahat, roh-roh kutuk. Lepaskan mereka, karena peperangan kita hari-hari ini bukanlah melawan darah dan daging. Jadi ketika ada orang-orang jahat, pasti bukan dia yang jahat, tapi ada roh-roh jahat yang kita perlu usir. Kita perlu bebaskan dia di dalam nama Yesus. Dan Tuhan sudah berikan kekuatan, kuasa, kemampuan untuk orang-orang percaya mengusir roh-roh jahat di dalam namanya. Waktu pastor bicara seperti ini, ada beberapa telinga-telinga yang panas karena ada roh-roh jahat yang tidak terima dalam dirinya. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, sembuhkanlah orang-orang sakit. Sembuhkanlah orang-orang sakit dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Dan hamba-hamba Tuhan, dan rasul-rasul Tuhan, dan penginjil-penginjil, dan kisah-kisah dalam buku Injil dan kisah para rasul, banyak mencatat, dan mereka yang percaya menumpangkan tangan atas orang-orang sakit, dan orang sakit disembuhkan karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat disembuhkan. Nama Yesus Kristus, nama yang ajaib. Wow, glory to God. Thank you Lord Jesus. Your presence make me whole. Hadiratmu Tuhan yang ajaib mengalir kepada setiap ruangan di mana suara doa, renungan ini terdengar. Haleluya. Praise God forevermore. Ada satu tema yang pastor mau bagikan secara singkat dalam kesempatan ini. Apakah itu? Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, temanya adalah baik-baiklah menjaga kesetiaanmu di dalam pelayanan. Pastor ulang ya. Temanya ini baik-baiklah menjaga kesetiaanmu di dalam pelayanan. Kata pelayanan ini bicara soal mengikut, follow to him, mengikut dia, mengikut Tuhan Yesus, mengikut teladannya, mengikut ajarannya, mengikut karakternya. Baik-baiklah menjaga pelayananmu hari-hari ini. Apa yang membuat orang meninggalkan pelayanan? Wah, kesusahan, penderitaan, aniaya. Nah, ini kepala-kepalanya. Lalu penyakit. Turun nih saudara-saudaranya. Kecewa, tersinggung, amarah, dendam,
akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan tadinya setia berubah tidak setia, dan akhirnya dimuntahkan. Masalah-masalah tidak kunjung selesai, meninggalkan, cari yang ringkas, cari yang mudah, cari yang instan. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi orang yang akan mengenakan jubah putih kemuliaan yang dicelup oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang menang. Hai setiap engkau yang mempunyai telinga, dengarkan sabda Tuhan ini. Tuhan sudah mempersiapkanmu untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang. Engkau ada hari ini sebagai orang iman Kristen Katolik, engkau hari ini ada di dalam satu wadah bergereja atau pelayanan, engkau sudah menang. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang itu adalah dia masuk pertandingan iman. Seorang pelari berlari tidaklah melihat kanan ke kiri, dia fokus pada mahkota surgawi. Dia fokus pada garis akhir finish, baru dia bisa tertawa. Tapi sepanjang dia berlari, dia akan berkeringat, jantungnya berdebar-debar, dia tertekan, tidak nyaman lututnya, tapi dia fokus pada garis finish. Sementara orang-orang yang mudah kecewa, meninggalkan pelayanan adalah orang-orang yang terlalu fokus dengan berbelas kasihan pada dirinya sendiri. Dia dikuasai oleh roh belas kasihan, mengasihi diri sendiri. Baik-baiklah saudara-saudara, menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu dan kepadaku. Sudah banyak perumpamaan-perumpamaan talenta yang Tuhan ajarkan. Jadilah hamba yang setia. Ketika Tuhan memberikan talenta, Tuhan meninggalkan waktu sesaat, tuannya pergi. Kelola dengan baik kesetiaan pelayanan. Kesetiaan dipercayakan. Kalau engkau dipercayakan perusahaan atau apa saja, wadah-wadah yang memuliakan Tuhan. Karena setiap apa yang kita miliki, fasilitas, sebaik engkau Lewi atau Yehuda atau orang-orang yang tidak full time pelayanan, engkau seorang pengusaha yang dipercayakan yang rohani ini, saudara, baik-baiklah menjaganya. Jangan sampai ditelan oleh kegelapan dan Tuhan memuntahkan. Karena engkau cari bukanlah kerajaan surga, tapi kerajaanmu, dirimu sendiri. Kerajaan ego kita. Kita mendewakan ketersinggungan kita. Jangan mendewakan penyakit Anda. Takutlah kepada Tuhan yang dapat membunuh jiwa, tubuh, dan melempar ke dalam api neraka. Jangan takut yang lain, saudara-saudara. Jangan takut intimidasi, jangan takut virus, jangan takut kelemahan, jangan takut hal-hal yang sifatnya fana. Hormat dan takutlah kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Maka kalau ada orang-orang menakuti Anda jangan takut, karena kita hanya takut kepada Tuhan. Orang bisa mengambil tubuh kita, tapi mereka tidak bisa membinasakan roh orang percaya. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Di sini orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Pastor baca ya, kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang-orang yang banyak. Yang banyaknya ini tidak dapat terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa.
Mereka semua ini berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Mereka memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam, keselamatan bagimu Tuhan, bagi Tuhan yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, penguasa tunggal raja kehidupan manusia." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat dan makhluk itu, mereka semua tersungkur di hadapan tahta itu dan memuliakan Tuhan Yesus sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka?" Ada yang bertanya, takjub, kagum dengan orang-orang yang banyak ini yang datang untuk memuji Tuhan Sang Pencipta. Lalu makhluk surgawi ini bertanya, siapa orang-orang banyak itu? Orang-orang banyak itu ternyata memakai jubah yang putih. Dari mana mereka datang? Kenapa bisa ada di surga? Wahyu 7:14 berkata, "Kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Siapa itu mereka?" "Mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar." Besar tanda kurung ya. Kata kesusahan yang besar itu adalah mereka inilah orang-orang yang mempertahankan kesetiaannya. Sudah melewati banyak ujian di tempat seperti tembaga emas. Mereka murni. Dibakar tidak terbakar, mereka murni. Mereka membangun pelayanannya, mereka membangun hidupnya bagi sesama. Tuhan dipermuliakan, bukan egonya mereka bangun. Ini mereka orang-orang yang kita lihat di surga adalah orang-orang yang melewati masa-masa menang dari ketersinggungan, masa-masa menang dari keputusasaan penyakit. Mereka lah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih, haleluya, di dalam darah Anak Domba. Karena itulah mereka layak, mereka dapat berdiri karena mereka betul-betul menjaga kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita tahu bersama-sama, bahkan banyak sekali surat Roma berkata, melalui ketelanjangan, pedangkah, aniayakah, kita gak bisa terpisah, tapi kita memisahkan diri oleh karena ketersinggungan kita, capek, jenuh, malas, ego. Ibrani berkata, kesusahan yang kamu alami itu gak seberapa, karena kamu belum sampai mencucurkan darah demi Injil. Hanya kita mendewakan ego kita. Ini orang-orang yang tidak menghargai roh Tuhan dalam hidupnya. Roh Tuhan itu adalah DNA-nya fight, berbeda. Kalau seumpama ikan apa yang bisa melawan arus? Ikan yang hidup. Jadi kalau saudara memiliki iman roh yang hidup dari Tuhan Yesus, kita dapat melawan arus. Orang-orang kecewa karena tersinggungan, orang-orang mundur oleh karena kesusahan, kita tetap maju dan menyala-nyala. Karena api yang dari Tuhan atas hidup kita bukanlah api yang dapat padam. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Yesus sampai akhir menutup mata. In Jesus' name, haleluya, glory to God. Mereka
Saya rindu, saya persembahkan hatiku ini. Saya tidak mau egois, saya ajak setiap Anda, mari persembahkan hidup dari mezbahnya Tuhan Yesus. Praise God forevermore. Mereka, saya dan Anda, saudara-saudara Bapak Ibu terkasih yang ada dalam wadah di mana kita bersama-sama setiap hari berdoa, kita akan masuk ke tempat yang kudus dari Tuhan Yesus. Mereka, kita, amin, saya imani ya, Anda lakukan, sama-sama kita lakukan. Orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan yang besar, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mungkin kita sepanjang jalan ada aniaya, ada masalah, ada musibah. Itu bagian-bagian yang merupakan arena yang kita harus lewati, kesusahan-kesusahan itu. Mungkin akan ada satu hari kita diperhadapkan untuk menyangkal iman kita. Itu adalah arena. Mungkin hari ini untuk menyangkal iman kita bukan lagi pakai gorok pedang, tapi mungkin pakai kelaparan. Apa engkau tak percaya Tuhan Yesus yang belum menjawab doamu? Apakah engkau percaya Tuhan Yesus sekalipun musibah sedang melandamu? Kita kesusahan-kesusahan mungkin seperti itu. Apa engkau tak percaya Tuhan Yesus ketika hari ini ada virus yang menggerogoti tubuhmu? Itu kesusahan-kesusahan. Apa engkau percaya Tuhan Yesus tetap tidak goyah imanmu ketika vonis dokter engkau memiliki penyakit yang akan membunuhmu dalam bulan ini? Engkau diperhadapkan seperti banyak kisah dalam Alkitab. Ketika diperhadapkan dengan maut di dalam kitab Daniel, dia berkata, ada 3 orang pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata, satu langkah kami dilempar masuk dalam api tungku yang sangat panas. Tapi perkata mereka, sekalipun Tuhan yang kusembah tidak menolong aku, hatiku tetap percaya kepadanya. Waktu Pastor Andy beberapa tahun yang lalu divonis dokter komplikasi SGOT, SGBT tinggi. Dokter berkata, Pastor, you must bed rest minim 2 bulan. Termasuk dalam komplikasinya, saya ada diabetes. Dan saya dikasih warning, sekalipun you bisa ada mujizat dari Tuhan, kamu harus kemana-mana bawa insulin. Karena kamu akut ya diabetesnya. Hari kedua ketika saya memang drop, saya ngomong sama diri saya di mirror, di kaca. Saya berkata, setelah saya berdoa ada suara berkata, Andi Simon, ini rumah sakit. Tempatmu bukan di sini. Orang sakit di rumah sakit. Orang sehat tidak di rumah sakit. Saya berkata kepada diri saya lewat mirror kaca, kamu pulang. Sekali saya tahu bahwa Andi Simon, kamu sedang sakit tubuhmu karena komplikasi. Tapi hari ini kamu pulang. Dan Tuhan Yesus, saya tetap percaya Kaulah Tuhan penyembuh. Dan saudara mesti kalau ngikutin, tahu bagaimana Tuhan bekerja sampai hari ini. Kalau saudara membaca kitab Daniel, kau pasti tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kau membaca kitab suci, engkau tahu juga bahwa ketika engkau setia sungguh mempertahankan pelayananmu, melebihi penyakit, aniaya, masalah, ketersinggungan, kitab suci, kitab Wahyu ini memberitahu kita akan berdiri di hadapan anak domba. Kita berhasil keluar dari kesusahan yang besar. Time for pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu.
mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perkasa, penguasa tunggal hidup kami bersyukur. Dan Roh memampukan kami untuk berjalan melakukan apa yang Tuhan sudah mengajarkan kami dalam renungan ini. In Jesus' name I pray, glory to God. Time for healing. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh tangan Anda di tubuh yang sakit atau orang yang sakit. Saat ini, ada aliran kesembuhan, hadirat Tuhan. Anda merasakan? Anda merasakan di tangan Anda ketika menjamah dada Anda sendiri, ada kuasa Tuhan. Peser tumpahan tangan atas setiap form doa. Are you ready for your healing? Doa kesembuhan, saudara, apa yang Tuhan kasih kepadaku dan apa yang Peser ajarkan, tidak perlu panjang karena kita tidak sedang bersyafaat. Tapi Peser sudah mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada hidupku. Lepaskan kesembuhan. Maka Anda melepaskan dengan iman. In Jesus' name, aliran kesembuhan mengalir atas form doa ini, atas tubuh Anda. You ready? You ready? You ready? Touch! In Jesus' name. Be healed. Be free and be clear. Tangan kanan Anda yang sama sekarang pindahkan ke bagian tulang, bagian lutut, bagian sendi, bagian leher yang ada gangguan, bagian paru, bagian ginjal. Anda tumpahkan tangan sekarang. Anda touch. Lepas, cek. Goyangkan tulang Anda, goyangkan kaki Anda, goyangkan leher Anda, goyangkan pinggang Anda. You heal in Jesus' name. Cek. Anda disembuhkan di dalam namanya. Imanmu sudah menyelamatkanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anda silakan kirimkan kesaksian Anda ke private number Pastor yang 1010 ini. Dan Pastor membaca dan Pastor bisa membawa syukur kepada Tuhan atas jiwa-jiwa ini yang menerima kasih, kuasa, firman dan kesembuhan. Ya, sehingga ini menjadi sebuah kesaksian dalam hidupku dan aku persembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jiwa-jiwa disembuhkan. Jadi kesaksian kesembuhan sampai hari ini masuk ada begitu banyak. Namun ketika engkau ke grup, ya, itu akan dicek oleh admin. Kalau saudara kesaksian, saudara langsung ke Pastor ke number 1010 dan Pastor akan melihatnya dan membawa korban syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat jiwa-jiwa disembuhkan ini. Haleluya. Silakan bantu Pastor bagikan renungan dan doa ini kepada setiap orang-orang sakit supaya mereka menemukan pengharapannya, kesembuhan, ketenangan dalam jiwanya. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Shalom.